Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Andi Neza Putri dari Universitas Negeri Makassar, Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Dalam video ini saya akan membahas poin singkat tentang permasalahan remaja dan solusinya. Teman-teman sekalian, masa remaja adalah masa yang penuh perubahan dan tantangan. Banyak remaja hari ini menghadapi berbagai masalah, baik dari diri sendiri, keluarga maupun lingkungan. Pada video ini, saya akan membahas 10 permasalahan remaja yang sering terjadi dan solusinya agar kita bisa tumbuh menjadi generasi yang kuat dan berkualitas. Permasalahan remaja yang pertama yaitu krisis identitas. Banyak remaja merasa bingung dengan siapa diri mereka sebenarnya. Mereka ingin diakui dan diterima oleh lingkungan, sehingga mudah terpengaruh oleh gaya hidup orang lain, meskipun sebenarnya tidak sesuai dengan nilai yang mereka miliki. Kondisi ini membuat mereka ragu mengambil keputusan dan kurang percaya diri. Yang kedua, pengaruh media sosial. Pengaruh media sosial juga menjadi tantangan besar bagi remaja, menghabiskan waktunya untuk scrolling tanpa henti, mengalami FOMO atau terpapar konten negatif yang dapat mempengaruhi pola pikir dan perilaku. Tidak sedikit pula yang mengalami cyberbullying dan membuat kondisi mental mereka semakin tertekan. Yang ketiga, penurunan moral dan nilai agama. Dalam kehidupan sehari-hari, sikap sopan santun mulai berkurang, rasa hormat terhadap orang tua dan guru melemah, dan minat terhadap kegiatan keagamaan menurun. Hal ini membuat remaja lebih mudah terbawa ke perilaku yang tidak sesuai dengan norma sosial. Yang keempat yaitu pergaulan bebas. Kurangnya pengawasan dan rasa ingin tahu tinggi dan akses informasi yang terlalu mudah membuat remaja cenderung melakukan hubungan lawan jenis tanpa batas. Ini dapat berdampak buruk bagi kesehatan fisik, mental, bahkan masa depan mereka. Yang kelima, penyalahgunaan narkoba dan alkohol. Banyak remaja terjerumus karena tekanan teman sebaya atau ingin mencoba hal-hal baru, padahal perilaku ini dapat merusak kesehatan dan mengubah kepribadian mereka secara drastis. Permasalahan yang keenam yaitu masalah psikologi. Masalah psikologi seperti stres, kecemasan, dan depresi, tekanan akademik, masalah pertemanan, konflik keluarga, dan perubahan emosi yang cepat sering membuat mereka kewalahan. Sayangnya, banyak remaja yang merasa takut untuk mencari bantuan. Permasalahan yang ketujuh yaitu rendahnya motivasi dan disiplin belajar. Hiburan digital yang terlalu mudah diakses membuat remaja sering menunda tugas, malas belajar, dan kurang disiplin dalam mengatur waktu. Yang kedelapan, konflik antara remaja dan orang tua. Perbedaan sudut pandang dan jarak generasi membuat komunikasi tidak berjalan lancar. Remaja merasa orang tua tidak memahami mereka, sedangkan orang tua merasa anaknya tidak patuh. Yang kesembilan, bullying dan tekanan teman sebaya. Bullying dan tekanan teman sebaya juga menjadi masalah serius yang dapat menyebabkan trauma emosional dan menurunkan rasa percaya diri. Dan yang terakhir, gaya hidup konsumtif dan hedonis, di mana remaja menilai diri dari penampilan, barang bermerek, dan tren media sosial. Mereka menjadi mudah terbawa arus dan kurang realistis terhadap kemampuan ekonomi. Untuk menghadapi semua permasalahan ini, diperlukan solusi yang menyeluruh dan tidak hanya mengandalkan satu pihak saja. Solusi yang pertama yaitu remaja perlu mendapatkan dukungan emosional dari keluarga dan lingkungan. Ketika orang tua memberikan ruang bagi anak untuk bercerita, mendengarkan tanpa menghakimi, dan memberi teladan yang baik, remaja akan lebih mudah menemukan jati dirinya. Solusi yang kedua yaitu dikontrol secara bijaksana.
Remaja dapat membatasi waktu bermain gadget, memilih konten yang positif, dan berani menjauhi atau lingkungan yang membuat mereka merasa tidak nyaman. Pendidikan literasi digital juga penting agar remaja mampu memahami mana informasi yang bermanfaat dan mana yang berbahaya. Yang ketiga, mengikuti kegiatan pembinaan karakter. Untuk mengembalikan moral dan nilai agama, penting bagi remaja untuk mengikuti kegiatan pembinaan karakter seperti kegiatan keagamaan, organisasi sekolah. Lingkungan yang baik akan membuat kebiasaan yang baik. Yang keempat, komunikasi yang terbuka. Pergaulan remaja juga perlu diarahkan melalui komunikasi yang terbuka antar orang tua dan anak, bukan hanya memberi larangan tetapi menjelaskan resiko dan mengajarkan tanggung jawab dalam menjaga diri. Yang kelima, lingkungan pertemanan yang positif. Untuk mencegah penyalahgunaan narkoba dan alkohol, remaja perlu dikelilingi lingkungan pertemanan yang positif, serta diberikan edukasi yang jujur tentang dampak buruknya. Jika ada remaja yang sudah terlanjur terlibat, segera berikan pendampingan dan bantuan profesional. Yang keenam, kesehatan mental remaja harus diperhatikan dengan memberi mereka waktu istirahat, kesempatan untuk menyalurkan hobi, dan akses untuk berkonsultasi dengan guru BK atau konselor jika diperlukan. Mencari bantuan bukanlah tanda kelemahan, tetapi bentuk keberanian. Yang ketujuh, mengatur jadwal sederhana. Untuk meningkatkan motivasi belajar remaja bisa mulai dengan mengatur jadwal sederhana, mengurangi gangguan saat belajar, dan memberi penghargaan kecil pada diri sendiri ketika berhasil menyelesaikan tugas. Solusi yang kedelapan yaitu komunikasi yang lebih jujur dan saling memahami. Konflik dengan orang tua dapat diatasi dengan komunikasi yang lebih jujur dan saling memahami. Orang tua tidak bisa belajar mendengarkan, sementara remaja belajar menyampaikan pendapat dengan sopan. Yang ke-9 yaitu lingkungan sekolah yang aman. Bullying dapat dikurangi dengan membangun lingkungan sekolah yang aman, keberanian untuk melaporkan, serta dukungan bagi korban agar mereka dapat pulih. Dan yang terakhir, membangun kesadaran tentang pentingnya hidup sederhana. Gaya hidup konsumtif dapat diatasi dengan membangun kesadaran tentang pentingnya hidup sederhana, menabung, dan memahami bahwa nilai diri tidak ditentukan oleh apa yang dipakai, tetapi oleh karakter dan perilaku. Dengan memahami berbagai permasalahan ini dan menerapkan solusi yang tepat, remaja dapat berkembang dan menjadi pribadi yang lebih matang, bijaksana, dan bertanggung jawab. Masa remaja adalah masa pembentukan karakter, dan dengan bimbingan yang benar, mereka dapat melewati fase ini dengan baik. Semoga pembahasan ini bermanfaat dan memberi gambaran tentang bagaimana menghadapi tantangan remaja di era modern. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.